Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Franciscus Jomatu sebagai moderator. Berikut Anastasia Nahi sebagai pemateri pertama, Gertrudis Luciani sebagai pemateri kedua, Magdalena Villa sebagai pemateri ketiga, dan Francisca Cabrini Gonal sebagai pemateri keempat. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya berikan kesempatan untuk pemateri pertama untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Menulis merupakan keterampilan yang paling sulit dikuasai bila dibandingkan dengan keterampilan lainnya. Padahal, dalam menulis sangatlah penting dalam aktivitas kehidupan. Menulis terdapat beberapa potensi seperti menceritakan pengalaman, mengungkapkan gagasan dan pendapat. Kegiatan menulis menuntut kita semua agar dapat melahirkan segala yang dikehendaki dan pikiran untuk diutarakan kepada orang lain. Penggunaan bahasa yang efektif mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan itu berlangsung secara sempurna. Bahasa yang efektif bisa membuat maksud tergambar lengkap dalam pemikiran pembaca atau pendengar. Jadi, dengan penggunaan bahasa yang efektif, pembaca mudah memahami maksud yang disampaikan. Kata penghubung atau konjungsi merupakan kemampuan yang paling penting agar bisa menulis opini dengan menempatkan konjungsi dan menghasilkan kalimat yang efektif. Menurut Alwi DKK, konjungsi menggunakan istilah konjungtor, yang juga dinamakan kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Pendapat Alwi DKK menyebutkan konjungsi dengan kata konjungtor. Selain itu, mereka juga menyebut konjungsi sebagai kata sambung. 1. Macam-macam konjungsi. Aksara Volt 2007 nomor 2 dalam bahasa Indonesia terdapat 5 jenis konjungsi, yaitu 1. Konjungsi koordinatif adalah kata yang menghubungkan dua unsur atau lebih dan kedua unsur itu memiliki status yang sama. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama bentuk dan distribusi konjungsi subordinatif, yaitu agar, akan tetapi, asalkan, atau, bahwa, baik, ataupun, biarpun, biar asal, bila mana, setelah, sesudah, maka, supaya, tapi, tak kala, tempat, tiap kali, walaupun. Yang ketiga, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah kata tugas yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa, dan kedua unsur yang dihubungkan itu memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif yaitu begitu, maka begitu, mengenai, sebermula. 1. Pengertian kalimat. Menurut Tantowi, kalimat adalah kata atau kelompok. Yang pertama di sini 1. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian itu sebagai berikut. Yang pertama, apa itu konjungsi dan kalimat dalam artikel opini Poskupang? Yang kedua, bagaimana penggunaan konjungsi dan kalimat dalam artikel opini Poskupang? Yang ketiga, mengapa penggunaan konjungsi dan kalimat sangat penting dalam artikel opini Poskupang? Adapun tujuan utama penelitian kesalahan penggunaan konjungsi dan kalimat dalam artikel opini Poskupang ini adalah 1. Tujuan penelitian.
Dalam tujuan penelitian ini ada 3 manfaat. Yang pertama, mengetahui pengertian konjungsi dan kalimat. Yang kedua, mengetahui pemahaman penulis terhadap penggunaan konjungsi dan kalimat pada artikel opini Poskupang. Yang ketiga, mengetahui kesalahan penggunaan konjungsi dan kalimat dalam artikel opini Poskupang. 1. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian itu sendiri, kesalahan penggunaan konjungsi dan kalimat pada artikel opini Poskupang, yakni manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesalahan berbahasa dalam bidang linguistik. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama itu bagi perusahaan media cetak, khususnya media koran, hendaknya mematuhi kaidah-kaidah bahasa yang berlaku dan sudah ditetapkan, seperti penggunaan ejaan, tata bahasa baku, dan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam penulisan. Yang kedua, bagi masyarakat, dapat memberi pengetahuan yang lebih luas tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang berikut bab 2, pembahasan pengertian konjungsi. Konjungsi adalah sebuah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain dalam konstruksi hipoteksis dan selalu menghubungkan satuan yang lain atau lebih dalam konstruksi. Konstruksi hipoteksis adalah sebuah frasa gabungan atau klausa gabungan yang mempergunakan penghubung atau jurnal gramatika atau kradilaksana. Jurnal gramatika atau mulayana menyebutkan bahwa konjungsi atau kata sambung adalah bentuk atau satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai penyambung, perangkai, atau penghubung antara kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Menurut Alvi atau DKK, menggunakan istilah konjuktor yang juga dinamakan kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat. Dua satuan bahasa yang sederajat yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Pendapat Alvi atau DKK menyebutkan konjungsi dengan kata konjuktor. Selain itu, mereka juga menyambut konjungsi sebagai kata sambung. Macam-macam konjungsi. Aksara atau vowel dalam bahasa Indonesia terdapat 5 jenis konjungsi, yaitu yang pertama, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah kata yang menghubungkan dua unsur atau lebih dan kedua unsur itu memiliki status sama. Konjungsi koordinatif yang digunakan bahasa tulisan yaitu misalnya pendana atau penambahan dan dengan. Contohnya, aku duduk di belakang bersama adik dan nenekku. Saya bermain dengan teman, saya namanya Rio. Yang kedua, penanda atau pemilihan atau contohnya, di sekolah saya diam waktu bapak atau ibu guru menerangkan. Penanda perlawanan atau pertentangan. Tetapi sedangkan, contohnya, Ria melempar bola tetapi tidak mengenai pecahan gunting. Saya, Nindi, Rio, Ria, dan Salsa menjadi regu penjaga. Saya dan Ria menjaga di depan, sedangkan Nindi, Rio, dan Salsa menjaga di belakang. Penanda pengurutan. Lalu, contohnya, setelah turun aku merasa kedinginan. Aku pun langsung memakai jaket, lalu berjalan-jalan bersama temanku. Penanda penyimpulan. Jadi, contohnya, pada waktu kami menggoda, kami dikejar temannya. Jadi, orang gila itu ada 2 dan kami dikejar-kejar. Berikut
konjungsi subordinatif. Setelah itu, selanjutnya, tambahan pula, lagi pula, selain itu, konjungsi subordinatif adalah kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Agar, akan tetapi, asalkan, atau, bahwa, baik, ataupun, biarpun, biar, asal, bila mana, setelah, sesudah, maka, supaya, tapi, tatkala, tempat, tetapi, tiap kali, walaupun. Berikut konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah kata tugas yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa, dan kedua unsur yang dihubungkan memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif yaitu begitu, maka begitu, mengenai, sebermula, teringatnya. Berikut konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata tugas yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Konjungsi antar kalimat yaitu biarpun, demikian, begitu, sekalipun, kemudian. Pengertian kalimat. Menurut Tantawi, kalimat adalah kata atau kelompok. Frasa adalah satuan sintaksis terdiri dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur predikat, sedangkan klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mendukung unsur predikat. Yang berikut definisi artikel. Menurut Wibowo, tulisan lepas mengenai soal aktual yang bersifat opini pribadi penulisnya. Sekalipun bersifat opini atau gagasan murni, biasanya penulis artikel berangkat dari sejumlah referensi, entah itu kepustakaan atau hasil wawancara. Artikel jurnalistik bisa ditulis oleh orang lain atau kiriman penulis luar. Bisa pula oleh si wawancara sendiri. Karena bersifat pribadi, artikel jurnalistik pun mesti menyertakan nama lengkap penulisnya. Artikel jurnalistik harus mengemukakan pandangan, penilaian, dan solusi penulisnya. Oleh karena itu, artikel jurnalistik yang baik juga mesti menggunakan referensi. Berikut kesalahan penggunaan konjungsi dan kalimat. Menurut Alwi, konjungsi atau menggunakan istilah konjuktor yang juga dinamakan kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat. Sedangkan kalimat adalah kata atau kelompok atau frasa dan klausa, ditulis dimulai dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda baca, tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru, dan mengandung arti. Yang berikut kesalahan penggunaan konjungsi dan kalimat. Pada contoh ini, mereka berbelanja pisang, ikan, hingga sayur-sayuran. Perbaikan kesalahan penggunaan konjungsi dan kalimat. Dari kesalahan penggunaan kata hingga tidak cocok dipasangkan dengan kalimat yang menghubungkan tiga jenis buah dalam satu kalimat. Seharusnya, kata hingga di atas diganti dengan kata dan. Karena kata dan bisa menghubungkan tiga jenis buah dalam satu kalimat. Sehingga kalimat di atas menjadi mereka berbelanja pisang, ikan, dan sayur-sayuran. Berikut perbaikan kesalahan penggunaan konjungsi dan kalimat. Contohnya, untuk kali ketiga secara beruntun, Bayern Munchen gagal meraih gelar DFL Super Cup atau Piala Super Jerman, melawat. Perbaikan kesalahan penggunaan konjungsi dan kalimat. Dari kesalahan penggunaan kata kali tiga di atas tidak benar, karena penggunaan kata kali tiga itu tidak logis. Seharusnya kata kali tiga dirubah menjadi tiga kali. Sehingga kalimat di atas menjadi untuk ketiga kali secara beruntun, Bayern Munchen gagal meraih gelar DFL, Super Cup atau Piala Super Jerman. Berikut penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat diambil beberapa kesimpulan. Dalam analisis ini adalah
Pertama, dalam koran, khususnya artikel Poskupang, masih banyak terdapat kesalahan dalam penggunaan konjungsi. Berikut, konjungsi adalah sebuah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain dalam konstruksi hipotaksis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi. Konstruksi hipotaksis adalah sebuah frasa gabungan atau klausa gabungan yang mempergunakan penghubung. Sarannya, sehubungan dengan hasil analisis di atas, yang menjadi saran peneliti dalam hal ini adalah: yang pertama, perlu dilakukan analisis lanjutan pada aspek lain dalam media cetak koran. Yang kedua, peneliti atau penulis diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, terutama dalam mengkaji penggunaan konjungsi dan kalimat dalam opini surat kabar sehingga dapat bermanfaat. Ya baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.